Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai tugas estimasi dan uji hipotesis dalam mata kuliah Statistika Matematika, di mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama atas nama Aan Kristianto, yang kedua Muhajirin, yang ketiga Muhammad Nawalusni, yang keempat Reza Dwi Septiawan. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Nawalusni. Nah, di sini permasalahan pertama itu kita disuruh untuk membuktikan bahwa distribusi diskrit untuk distribusi binomial yang kita ambil di sini untuk distribusi diskritnya, di mana ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, menentukan estimator, kemudian melakukan kajian kebaikan estimator, dan yang ketiga nanti untuk melakukan uji hipotesis. Nah, yang pertama itu kita menentukan terlebih dahulu untuk mengambil distribusi diskritnya itu, yaitu distribusi binomial, di mana fungsi dari distribusi binomial itu ialah dengan parameter n dan p. Namun di sini tuh saya mengambil bahwa parameter dari n-nya itu konstan, berdasarkan perintah dari soal bahwa kalau terdapat 2 buah parameter dalam suatu distribusi, maka ambil salah satu untuk diestimasi, kemudian parameter yang lainnya itu dianggap konstan. Nah, di sini itu fungsinya itu adalah n kombinasi x dikali dengan p pangkat x dikali dengan 1 min p pangkat n min x. Nah, di mana x-nya itu berjalan dari 0 sampai dengan n. Dan kemudian untuk nilai p-nya itu sendiri adalah interval dari 0 sampai dengan 1. Nah, untuk bahasan pertama itu kita akan menentukan bahwa apa sih estimator dari parameter p itu sendiri. Nah, di sini kan tadi kita menganggap bahwa n itu konstan. Artinya itu kita akan mencari estimasi dari parameter p dari distribusi binomial. Nah, sehingga di sini untuk menentukan estimatornya itu kita harus membentuk dulu terlebih dahulu fungsi likelihood function-nya, dan di mana fungsi likelihood function ini merupakan fungsi yang independen, yang artinya itu kita kalikan berdasarkan berjalannya itu indeks dari x, di mana di sini kan f xi dari p, v i sama dengan 1 sampai n, p seharusnya di sini 1 sampai n. Kemudian untuk f x1 dengan parameter p dikali dengan f x2 dengan parameter p, kemudian sampai dengan f xn dengan parameter p. Nah, di mana di sini itu kita nanti dapatkan seperti ini, di mana yang pertama itu untuk f x1 parameter p ini adalah kombinasi n kombinasi x1 dikali dengan p x1 dikali dengan 1 min p pangkat n min x1. Dan kemudian untuk fungsi x2 dengan syarat parameter p, yang dimana di sini n kombinasi x2 p pangkat x2 dikali dengan 1 min p pangkat n min x2 sampai dengan nanti indeks ke n-nya yang ini. Oke, selanjutnya kita akan kelompokkan untuk nilai jalan nxi-nya, kemudian ini kita kelompokkan yang ini, kemudian yang di sini tuh kita kelompokkan dengan
P pangkat X1, P pangkat X2 sampai dengan P pangkat Xn. Yang di sini kemudian kita kelompokkan 1 min P-nya pangkat N min X1, kemudian 1 min P pangkat N min X2 sampai seterusnya. Nah, berdasarkan aturan perkalian dan juga perkalian pangkat, artinya itu nanti kita dapatkan bahwa V dari I sama dengan 1 sampai N untuk ini N kombinasi XI dikali dengan, karena ini adalah bentuk pangkat perkalian, artinya itu kita jumlahkan pangkatnya, jadinya itu P X1 tambah X2 sampai Xn. Kemudian untuk sama halnya dengan 1 min P ini kita jumlahkan pangkatnya. Nah, kita dapatkan bahwa V dari I sama dengan 1 sampai N untuk N kombinasi XI. Nah, ini tetap. Kemudian yang ini itu karena ini kan kita jumlahkan jadi sigma. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, kemudian kita melakukan penambahan len di kedua ruas seperti ini kan. Nah, kita ketahui bahwa kalau fungsi log itu misalkan log A dikali B. Nah, artinya ini log A ditambah log B. Nah, sama halnya di len juga. Jika kita tambahkan len, ini kan artinya len dalam kurung Pi sama dengan 1 sampai N dari N kombinasi XI dikali dengan P pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali 1 min P pangkat sigma I sama dengan 1 N kali I sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N min XI. Nah, di sini itu kan kita ini kan bentuk perkalian sehingga kita bisa pecahkan kalau kita masukin ke dalam kurung ini untuk lennya ini, sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, ini kan jadinya jumlah kan. Nah, sehingga nanti kita dapatkan berdasarkan teorema len. Nah, untuk pangkatnya itu kita dapat pindah ke luas. Misalkan ini kan kita punya log A pangkat B. Nah, artinya itu B log A. Nah, mungkin teman-teman atau siapapun yang melihat video ini bisa mengingat bahwa log A pangkat B sama dengan B log A. Nah, sama halnya seperti bentuk ini, karena ini pangkat, jadinya itu kita bisa jadikan ini sebagai perkalian dari I sama dengan 1 sampai N untuk I dikali dengan len P. Nah, sama halnya seperti ini. Kemudian setelah kita menambahkan len di kedua ruasnya, kita bisa langsung untuk menentukan turunan dari len log likelihood functionnya, yang dimana itu kalau kita turunkan, tadi kita pilih bahwa untuk parameter P berarti kita turunkan terhadap parameter P, sehingga di sini kan tidak memuat parameter P, sehingga hasilnya turunannya itu adalah 0. Nah, kemudian karena ini turunan dari len P itu adalah 1 P, sehingga hasilnya itu sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikali dengan 1 per P, sama halnya dengan ini. Nah, yang ini itu kita dapat bisa mencarinya dengan melakukan fungsi turunan rantai, yang dimana kan di dalamnya ini adalah min P, sehingga di sini itu min 1 dikali dengan karena ini turunan len 1 min P itu adalah 1 per 1 min P, sehingga di sini hasilnya min 1 per 1 min P. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan kan untuk turunan terhadap parameter P-nya itu ialah sebesar ini. Nah, kemudian setelah kita turunkan terhadap parameter P, kita dapat mencapai nilai maksimum itu kan untuk turunan pertama itu harus sama dengan 0 kan kalau dia nilai maksimum. Nah, oleh karena itu
Untuk turunan ini sama dengan 0, hasilnya 0. Nah, kita pindah ruas sehingga kita dapatkan bahwa sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk N min XI per 1 min P sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk XI per P. Nah, kita kali silang. Nah, kita dapatkan ini berdasarkan aturan sigma kan, kalau konstanta itu kita bisa dapat keluarkan, sehingga yang ini kenapa jadi yang ini kan untuk sigma N dari I sama dengan 1 sampai N kan artinya itu N tambah sampai dengan N sebanyak N, sehingga kita dapat tuliskan N kali N sama dengan N kuadrat. Nah, kemudian untuk sigma yang ini dengan ini kan sama, bisa kita coret untuk dihilangkan. Oke, sehingga hasil yang tersisa itu adalah yang ini. Nah, yang ini kan kita sudah dapatkan bahwa hasilnya itu adalah N kuadrat. Nah, ini kan, nah yang ini tuh masih tetap jadi sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Sehingga dengan dikali silang, hasil yang kita dapatkan dari P topinya itu ada estimator dari parameter P itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N kuadrat, atau kita bisa taruh dia jadi X bar per N. Kan kita ketahui bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N itu adalah X bar gitu. Nah, tinggal bisa gini. Tapi dari untuk selanjutnya itu kita ada, saya pribadi menggunakan yang ini biar lebih memudahkan saja. Nah, sehingga kita dapatkan ini kan udah kita dapatkan. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan menemukan estimator dari parameter P itu, permasalahan kedua saat ini yaitu kita harus melakukan kajian kebaikan estimator, di mana kajian kebaikan estimator ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kita menentukan terlebih dahulu bahwa estimator dari P itu adalah tak bias. Kemudian ada juga kajian kebaikan estimator yang bersifat efisien dan juga konstan. Nah, yang pertama itu kita menguji bahwa kebaikan dari estimator itu ialah tak bias. Nah, yang pertama yang kita harus ketahui di sini adalah yang kita dapatkan tadi, P-topinya yang ini. Nah, kemudian kalau kita menentukan dia tak bias, artinya itu ekspektasi dari P-topinya itu sama dengan P. Nah, ini dikatakan tak bias. Nah, ini yang akan kita tunjukkan sekarang. Nah, untuk diketahui bahwa ekspektasi dari distribusi binomial itu ialah NP juga. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa ekspektasi dari P topi itu adalah tak bias. Nah, kita dapatkan tadi P topi itu kan sama dengan 1 per N kuadrat dari dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kan. Nah, di sini itu kan berdasarkan ekspektasi yang dianggap konstanta itu bisa kita keluarkan, sehingga di sini 1 per N kuadrat dari ekspektasi sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Nah, di sini itu kan kita dapatkan jadinya itu sigma ekspektasi dari X1 tambah ekspektasi dari X2 sampai dengan ekspektasi dari XN. Nah, kan kita ketahui bahwa ekspektasi dari X dari distribusi binomial itu adalah NP, sehingga kita dapatkan bahwa 1 per N kuadrat dikali dengan NP tambah NP sebanyak N, sehingga kita dapatkan N dikali dengan NP dibagi dengan 1 N kuadrat dibagi dengan N kuadrat, sehingga kita dapat coret N-nya. Nah, kita dapatkan ekspektasi dari P topinya itu adalah P. Nah, berdasarkan ketakbiasan suatu estimator, nah
estimator dari parameter P dari distribusi binomial ini bersifat tak bias. Oke, terbukti kan? Nah, selanjutnya kita akan menentukan bahwa estimator dari parameter untuk distribusi binomial ini apakah dia estimator yang efisien. Nah, kita akan tunjukkan bahwa untuk menunjukkannya itu ya pertama kita harus mencari variansi dari P-topinya, kemudian menurut teorema Cramer-Row atau dengan batas bawah Cramer-Row, kita harus menunjukkan bahwa variansi dari P-topi itu lebih besar sama dengan 1/n ekspektasi dari turunan pertama kuadrat dari ln fx terhadap parameter P. Nah, yang di sini tuh kan kita harus mencari terlebih dahulu variansi dari P-topinya kan. Yang kita ketahui bahwa untuk variansi dari X atau distribusi binomial itu adalah NP dikali dengan 1 min P. Nah, namun di sini sekarang kita bakalan tunjukin bahwa variansi dari P-topi itu sama dengan variansi dari 1/n kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai n xi. Nah, yang ini itu kita sama halnya kayak ekspektasi tadi, bisa kita keluarkan konstanta. Namun kalau variansi itu untuk 1/n kuadrat kalau dikeluarkan itu sama dengan 1/n pangkat 4. Sedangkan kalau 1/n berarti yang keluar itu 1/n kuadrat gitu. Terus selanjutnya. Nah, setelah itu kita kan dapatkan 1/n pangkat 4 dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai n variansi dari X. Nah, di mana variansi dari X ini ialah ini, sehingga kita substitusi aja, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya itu 1/n kuadrat dikali P kali 1 min P. Ini untuk variansi P-topinya. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bahwa apakah teorema Cramer, batas bawah Cramer-Row itu terpenuhi. Nah, dengan itu yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu turunan ln fx terhadap parameter P kuadratnya. Yang ini bakalan kita cari nih. Nah, berdasarkan yang diketahui bahwa fungsi binomial itu sama dengan fx sama dengan nx dikali p pangkat x 1 min p pangkat n min x. Nah, pertama untuk menentukan ln fx-nya itu kedua ruasnya dikalikan dengan ln. Nah, karena dia di sini perkalian sehingga kita dapat jumlahkan saja terlebih dahulu berdasarkan yang saya jelaskan di atas. Nah, setelah itu kita dapatkan fungsi yang ini. Nah, sama halnya dengan yang di atas, kalau dipangkatkan itu kan A log misalkan B log B pangkat A, jadinya itu A log B gitu. Nah, berdasarkan yang kita dapatkan di sini untuk menentukan ln fx-nya, nah sekarang kita turunkan. Nah, berarti kita dapatkan do ln fx per do terhadap P-nya ini kan. Nah, kita dapatkan bahwa ini kan turunan terhadap P itu sama dengan 0, kemudian terhadap X per P atau X dikali 1 per P, kemudian yang ini itu turunannya itu adalah N min X per 1 min P. Nah, bagaimana sih caranya kita mencari untuk turunan dari ln 1 min P ini? Ya, sama halnya dengan yang di atas, sehingga kita dapatkan min 1 per 1 min P gitu. Nah, secara keseluruhan kita dapatkan turunan pertamanya itu ialah X per P min dalam kurung N min X per 1 min P. Nah, selanjutnya untuk kita, karena kini di sini kita cari kuadratnya, berarti kita kuadratkan. Nah, kita dapatkan X
ini kan X per P min N min X per 1 min P kuadrat. Nah, ini berdasarkan cara pengkuadratan kita dapatkan bahwa hasilnya itu adalah seperti yang tertera di tulisan ini. Nah, setelah kita dapatkan kuadratnya, sekarang kan di sini itu kita disuruh untuk menentukan estimasi dari ini kuadrat. Nah, kita dapatkan bahwa ekspektasi dari ini kan ekspektasi dari ini dikurangi ekspektasi dari ini terus ditambah dengan ekspektasi dari ini. Nah, berdasarkan definisi ekspektasi yang kita anggap suatu konstanta itu kita bisa keluarkan kayak P kuadrat kita keluarkan sehingga kita dapatkan tinggal EX kuadrat, EX kemudian EX kuadrat, kemudian E1 ini artinya sama dengan 1 sehingga kita dapatkan berdasarkan perhitungan yang saya lakukan yaitu seperti ini. Teman-teman bisa lihat secara mendetail. Oke. Nah, di sini itu saya dapatkan dengan perhitungan saya sendiri dan menghasilkan hasil akhirnya itu adalah N kuadrat P kuadrat min N kuadrat P kuadrat tambah 2N P kuadrat. Oh, mohon maaf di sini N kuadrat pangkat dikali P pangkat 3. Mohon maaf. Oke, tambah ini kan seperti yang terlihat. Nah, berdasarkan teorema Cramer-Rowe tadi, kan harusnya itu variansi dari P topinya itu lebih besar sama dengan 1 per N ekspektasi dari ini. Nah, kita ketahui bahwa nilai dari ekspektasi yang ini itu adalah yang ini. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan saja. Berdasarkan variansi ini kan kita dapatkan yang ini tadi. Nah, berdasarkan yang kita cari itu kita dapatkan seperti ini dikalikan dengan N. Nah, berdasarkan perhitungan yang saya lakukan, saya dapatkan di sini untuk 1 per N kuadrat dikali P dikali 1 min P lebih besar dari P dikali 1 min P per N kuadrat dikali dengan P dikurangi P kuadrat min 1. Nah, kenapa saya menyatakan bahwa ini lebih besar daripada yang ini? Karena secara intuisi saja, dimana P itu kan selangnya antara 0 sampai dengan 1. Nah, di sini itu kan 0 sampai 1 tambahannya itu, sedangkan di sini tuh nggak ada gitu. Nah, misalkan 1 dibagi 2, mana lebih besar 1 dibagi 2 atau 1 dibagi 3? Nah, pasti lebih besar itu 1 dibagi 2. Oleh karena itu, misalkan 1 dibagi 2 kali 2, kemudian 1 dibagi 2. Nah, mana yang lebih besar? Berarti 1 per 2 yang lebih besar karena nggak ada pengalinya, yaitu karena ini ada suatu pengali lagi sehingga yang ini lebih besar daripada ini. Berdasarkan teorema Cramer-Rowe, maka terbukti bahwa parameter P dari distribusi binomial ini adalah efisien. Nah, setelah itu yang terakhir kita akan menunjukkan bahwa estimator itu adalah konsisten dan juga sufisien gitu. Nah, dimana kalau kita menunjukkan estimator itu adalah konsisten, artinya itu limit dari N sampai dengan hingga mendekati hingga dari variansi P topinya itu sama dengan 0. Nah, di sini kan kita udah ketahui P topinya itu sama dengan ini. Nah, kita dapatkan bahwa limit dari variansi yang ini kan kita dapatkan yang ini. Nah, kenapa dia sama dengan 0? Karena kan yang ini itu terus berjalan sampai hingga sehingga nanti dia akan konvergen ke 0. Nah, karena N semakin besar, nah P-nya itu kan antara 0 sampai 1. Nah, sebesar N-nya itu besar sekali, sedangkan P-nya itu adalah 0 sampai 1 gitu. Nah, yang mengakibatkan bahwa dia akan konvergen ke 0. Jadinya itu terbukti bahwa parameter P dari distribusi binomial ini adalah konsisten, mohon maaf. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa
dia estimator yang sufisien. Nah, di sini itu kita bisa melihat bahwa untuk menemukan fungsi likelihood-nya kan, likelihood function-nya kan seperti yang di atas yang sudah kita ketemukan, bahwa di sini kita dapatkan yang ini, kemudian ini kita kelompokkan. Nah, kemudian kita dapatkan bahwa G terhadap yang bergantung terhadap P itu ya kita dapatkan yang seperti ini, yang artinya bahwa berdasarkan teorema Neyman-Pearson, nah di mana Tx-nya itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari Xi adalah sufficient estimator dari parameter P, karena dia masih tergantung terhadap P yang di sini itu perkaliannya ini kan berdasarkan teorema Neyman-Pearson gitu. Nah, akhirnya kita sampai ke tahap uji hipotesisnya. Nah, di sini saya akan menguji bahwa uji hipotesis yang dua arah gitu, komposit dua arah, yang artinya itu dia H0 nya itu dimana P sama dengan 20 dan H1 nya itu P tidak sama dengan 20. Nah, misalkan diambil sampel acak gitu sebanyak N buah sampel acak berdistribusi binomial, tentukan daerah kritis. Nah, dengan N sama dengan 10 dan alfanya sama dengan 5%. Oke, kita dapatkan bahwa akan ditunjukkan untuk daerah kritisnya itu. Nah, di sini kan kita dapatkan bahwa untuk Px-nya itu kan sama dengan ini Nx P pangkat X 1 min P N pangkat min X, hingga kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan untuk P sama dengan 0-nya terlebih P sama dengan 20. Mohon maaf. Ya, sehingga kita dapatkan fungsinya itu seperti ini. Nah, kemudian untuk P tidak sama dengan 20, maka P akan diestimasi menggunakan estimatornya telah diberikan sebelumnya, bahwa estimator tak bias, efisien, konsisten, dan sufisien. Untuk P topinya sama dengan 1 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N di Xi, sehingga kita dapat seperti ini. Untuk yang P topi sama dengan 1 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N Xi. Nah, kemudian setelah itu untuk menentukan menolak H0 jika perbandingan dari ini kurang sama dengan K. Nah, kita dapatkan bahwa berdasarkan perhitungan saya di sini, nah kita dapatkan bahwa estimatornya itu ialah mohon maaf, bahwa perbandingan dari uji rasionya itu ialah ini, dimana sigma I sama dengan 1 sampai N Xi kurang sama dengan CO. Nah, sehingga kita dapat daerah kritisnya itu ialah C sama dengan X1, X2 sama dengan Xn, dimana sigma I sama dengan 1 sampai N Xi lebih besar sama dengan CO. Nah, CO nya ini adalah nilai dari yang ini tadi, yang ini. Kemudian setelah kita menentukan daerah kritisnya, sekarang kita menentukan bahwa estimator serang kepercayaan 1 min alpha gitu. Nah, kita ketahui bahwa dengan melakukan perhitungan distribusi estimator, nah kita dapatkan nilainya seperti ini. Kemudian setelah itu kita mencari besaran pivotnya. Nah, pivotnya itu kan kita dapat cari dengan menggunakan MGF dari M sigma Xi per N kuadrat dari T. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, distribusi besaran pivot didekati dengan distribusi normal. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa uji hipotesis dari dari distribusi binomial itu kita dapatkan bahwa selang kepercayaan itu seperti ini.
Oke, sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Berikut saya akan menjelaskan bagian nomor 2, yaitu mengenai distribusi kontinu, di mana diberikan distribusi beta, alfa, beta dengan fungsi densitas peluang fx bersyarat alfa, beta sama dengan 1 per b alfa, beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1, di mana b alfa, beta sama dengan gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa plus beta. Bagian A, kita akan menentukan estimator parameter beta, di mana fungsi x bersyarat alfa, beta sama dengan 1 per gamma alfa gamma beta per gamma alfa plus beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1, sehingga menghasilkan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1. Berikut kita akan menggunakan metode momen. Estimator ditentukan dengan M aksen K sama dengan mu aksen K dengan X di antara 0 sampai dengan 1. Yang pertama kita akan menentukan nilai harapan, di mana mu aksen 1 sama dengan EX sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan 1 X fx syarat alfa, beta, sehingga menghasilkan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 x gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1, di mana gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta merupakan suatu koefisien, jadi bisa kita keluarkan dari integral sehingga menjadi gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali integral dengan batas bawah 0 batas atas 1 x pangkat alfa min 1 plus 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1 dx, sehingga mendapatkan hasil gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali b alfa plus 1 dikali beta, sehingga didapatkan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali gamma alfa plus 1 dikali gamma beta per gamma alfa plus 1 ditambah beta, sehingga didapatkan hasil gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali gamma alfa plus 1 dikali gamma beta per gamma alfa plus beta plus 1, di mana gamma dapat kita hilangkan sehingga menjadi faktorial, sehingga didapatkan hasil alfa plus beta min 1 faktorial per alfa min 1 faktorial dikali beta min 1 faktorial dikali alfa plus 1 min 1 faktorial dikali beta min 1 faktorial per alfa plus beta plus 1 min 1 faktorial, sehingga dapat kita hapus beta min 1 faktorialnya dan sehingga menghasilkan alfa plus beta min 1 faktorial per alfa min 1 faktorial dikali alfa faktorial per alfa plus beta faktorial, sehingga didapatkan hasil
alfa plus beta min 1 faktorial per alfa min 1 faktorial dikali alfa dikali alfa min 1 faktorial per alfa plus beta dikali alfa plus beta min 1 faktorial, sehingga didapatkan hasil mu aksen 1 sama dengan alfa per alfa plus beta. Berikut akan dilanjutkan mencari nilai mu aksen 2, di mana mu aksen 2 ini sama dengan EX kuadrat sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 X kuadrat fx bersyarat alfa, beta sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 X kuadrat dikali gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta dikali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 sama dengan, dimana gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta ini koefisien, jadi kita bisa keluarkan sehingga menjadi gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 X pangkat alfa min 1 plus 2 dikali 1 min X pangkat beta min 1, sehingga didapatkan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali B alfa plus 2, beta, sehingga dapat menghasilkan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali gamma alfa plus 2 dikali gamma beta per gamma dikali alfa plus 2 di gamma beta, sehingga didapatkan hasil gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta dikali gamma alfa plus 2 dikali gamma beta per gamma alfa plus 2 plus beta, sehingga gamma bisa kita hilangkan dan menggantinya dengan faktorial dan menambahkan min 1 pada setiap hasil yang tadi didapatkan, sehingga akan menjadi alfa plus beta min 1 faktorial per alfa min 1 faktorial dikali beta min 1 faktorial dikali alfa plus 2 min 1 faktorial dikali beta min 1 faktorial per alfa plus beta plus 2 min 1 faktorial, sehingga didapatkan hasil alfa plus beta min 1 faktorial per alfa min 1 faktorial dikali alfa plus 1 faktorial per alfa plus beta plus 1 faktorial sama dengan alfa plus beta min 1 faktorial per alfa min 1 faktorial dikali alfa plus 1 dikali alfa min 1 faktorial per alfa plus beta plus 1 dikali alfa plus beta dikali alfa plus beta min 1 faktorial, sehingga nilai mu aksen 2 nya yaitu alfa dikali alfa plus 1 per alfa plus beta dikali alfa plus beta plus 1. Diketahui bahwa M aksen 1 sama dengan sigma I dimulai dari 1 sampai dengan N XI per N sama dengan X bar, dan nilai dari M aksen 2 sama dengan sigma dimulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N XI kuadrat per N sama dengan X bar kuadrat. Berdasarkan metode momen, estimator ditentukan dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan K momen populasi yang bersesuaian, di mana M1 aksen sama dengan mu aksen 1, X bar sama dengan alfa plus beta, dan M aksen 2 sama dengan mu aksen 2, di mana X bar kuadrat sama dengan alfa dikali alfa plus 1 per
alfa plus beta dikali alfa plus beta plus 1 berdasarkan persamaan di atas diperoleh X bar sama dengan alfa per alfa plus beta sehingga didapatkan hasil alfa plus beta sama dengan alfa per X bar, dimana didapatkan hasil beta hat sama dengan alfa per X bar min alfa, sehingga didapatkan hasil akhir beta hat sama dengan alfa dikali 1 min X bar per X bar. Pada bagian B, dimana akan ditunjukkan estimator yang didapat tak bias, dimana beta hat sama dengan beta. Dapat langsung kita masukkan estimator yang didapat tadi, sehingga alfa dikali 1 min X bar per X bar sama dengan, dimana alfa kan bisa kita keluarkan langsung kan karena dia koefisien, jadi alfa 1 min X bar per X bar, sehingga menjadi alfa 1 per X bar min X bar per X bar, sehingga hasil selanjutnya yaitu alfa 1 per X bar min dikali 1 sama dengan alfa n per, dimana X bar kan yaitu sigma xi, jadi n per sigma xi min 1 sama dengan alfa dikali n 1 per sigma xi min 1 sama dengan alfa dikali n 1 per sigma dikali 1 per xi min 1, sehingga didapatkan hasil alfa dikali n 1 per sigma dikali alfa plus beta plus per alfa min 1 sama dengan alfa n 1 per n dikali alfa plus beta per alfa min 1. Nah, n bisa kita hapus sehingga menjadi alfa dikali alfa plus beta per alfa min alfa per alfa, sehingga didapatkan hasil alfa dikali alfa plus beta min alfa per alfa. Jadi bisa kita hapus alfa sehingga didapatkan beta. Jadi terbukti estimator yang didapatkan itu adalah estimator yang tak bias. Estimator beta topi sama dengan alfa dikali 1 min X bar per X bar, efisien. Adapun syarat efisien suatu estimator: 1. Tak bias. 2. Variabel beta topi sama dengan CRLB, batas bawah Cramer-Raw, di mana CRLB sama dengan 1 per n do ln fx beta kuadrat per do beta, sama dengan 1 per n do kuadrat dikali ln fx beta per do beta kuadrat. Untuk syarat nomor 1 sudah terbukti. 2 akan ditunjukkan untuk syarat nomor 2, yaitu variabel beta topi sama dengan variabel alfa dikali 1 min X bar per X bar, sama dengan variabel alfa per X bar min alfa, sama dengan variabel alfa per X bar min variabel alfa, sama dengan alfa kuadrat dikali variabel 1 per X bar, sama dengan alfa kuadrat dikali n dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per alfa beta, sama dengan alfa dikali n dikali
alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per beta. Maka CRLB nya sama dengan 1 per N do kuadrat ln fx beta per do beta kuadrat ln fx beta sama dengan ln gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1 sama dengan ln gamma alfa plus beta min ln gamma alfa min ln gamma beta plus alfa min 1 ln x plus beta min 1 ln 1 min x. Do ln fx beta per do beta sama dengan gamma aksen alfa plus beta per gamma alfa plus beta min 0 min gamma aksen beta per gamma beta plus 0 plus ln 1 min x sama dengan gamma aksen alfa plus beta per gamma alfa plus beta min gamma aksen beta dibagi gamma beta min 1 per x sama dengan psi alfa plus beta min psi beta min 1 per x. CRLB sama dengan 1 per N do psi alfa plus beta min psi beta min 1 per x per do beta. Dengan demikian variabel beta topi tidak sama dengan CRLB sehingga dapat disimpulkan bahwa estimatornya tidak memview karena syarat kedua tidak terpenuhi. D. Akan ditunjukkan apakah estimator beta topi sama dengan alfa per x bar min alfa konsisten. Adapun syarat suatu estimator dikatakan konsisten adalah satu tak bias dan satu ini sudah terpenuhi di atas. Yang kedua, limit n mendekati tak hingga variabel beta topi sama dengan 0 akan ditunjukkan untuk syarat yang kedua. Limit n mendekati tak hingga variabel beta topi sama dengan 0. Limit n mendekati tak hingga variabel beta topi sama dengan limit n mendekati tak hingga variabel alfa per x bar min alfa. Limit n mendekati tak hingga n dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 sama dengan alfa dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 limit n mendekati tak hingga n per beta. Alfa dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 dikali tak hingga per beta sama dengan tak hingga. Dengan demikian limit n mendekati tak hingga variabel beta topi tidak sama dengan 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa estimatornya tidak konsisten karena syarat kedua tidak terpenuhi. Akan ditunjukkan B topi sama dengan alfa per x bar dikurang alfa estimator yang sufisien. Penyelesaiannya fx alfa beta itu sama dengan gamma kali x plus beta per gamma alfa kali gamma beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 minus alfa pangkat beta minus 1. Selanjutnya fx1 hingga xn alfa beta sama dengan pi dari n dari i sama dengan 1 hingga n, di mana gamma kali alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikalikan xi pangkat alfa minus 1 dikali 1 minus xi dikali beta minus 1. Dapat dilihat penurunan perhitungannya hingga didapatkan
fxi hingga xn alfa beta sama dengan gamma dikali alfa plus beta per gamma alfa plus gamma beta dipangkatkan n dikali pi dari i sama dengan 1 hingga n xi pangkat alfa kemudian dikalikan lagi dengan pi dengan i dimulai dari 1 hingga n dikali i dikali 1 minus xi dipangkatkan beta dikalikan 1 per pi i mulai dari 1 sama hingga dengan n dikali xi hingga dikali x dikali 1 minus xi. Perhatikan bahwa G betopi beta hanya bergantung pada beta dan beta topi, sedangkan untuk Hxi hingga Hxn tidak bergantung pada beta, sehingga beta topi adalah Fuchsian estimator. Uji hipotesis dengan hipotesis H0 sederhana dan H1 komposit. Misalkan Xi, X2 hingga Xn adalah sampel acak berukuran N dari populasi berdistribusi beta dengan hipotesis H0 kali beta itu sama dengan beta 0. Kemudian dibandingkan dengan H1 sama dengan beta tidak sama dengan beta 0. Akan dicari daerah kritis terbaiknya. Ruang parameternya yaitu omega sama dengan beta, di mana interval nilai X-nya yaitu X kurang dari 1 lebih besar dari 0. Fx sama dengan 1 per beta dikali alfa beta dikali X pangkat alfa minus 1 dikalikan 1 minus X pangkat beta minus 1. Kemudian L yaitu X1, X2, X3 hingga Xn beta sama dengan Pi dimulai dari I sama dengan 1 hingga N Fxi beta. Kemudian gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta kemudian dikalikan lagi dengan Xi X1 pangkat alfa minus 1 dikali 1 minus X pangkat beta minus 1 dan seterusnya hingga dikalikan dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta kemudian dikalikan Xn pangkat alfa minus 1 dikali 1 minus X pangkat beta minus 1. Kemudian hasilnya dapat dilihat seperti di bawah. Kemudian untuk H0 berbanding beta sama dengan beta 0. Untuk Fxi hingga Xn beta sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa kali gamma beta dipangkatkan N kemudian dikali dengan Xi di mana nilai I-nya bergerak dari 1 hingga N kemudian dikalikan 1 minus Xi kemudian di mana nilai I-nya bergerak dari I sama dengan 1 hingga N dipangkatkan B0 minus 1. Untuk H1 beta tidak sama dengan beta 0. Dapat dilihat Fxi, Fx1 hingga Xn beta gamma alfa plus beta per gamma alfa kali gamma beta dipangkatkan N dikali Xi di mana nilai I-nya itu bergerak dari 1 hingga N dipangkatkan alfa minus 1 dikali dengan 1 minus Xi di mana juga Xi-nya itu bergerak dari 1 hingga N dipangkatkan beta minus 1. Perhitungan teman-teman bisa lihat kemudian didapatkan seperti hasil di bawah yaitu alfa dikali X minus X bar per X bar. Kemudian untuk beta tidak sama dengan beta 0. L, X1, X2 hingga Xn beta dapat dilihat untuk rumusnya. Di sini kita bisa coret untuk nilai gamma alfa dicoret dari yang atas sama dengan bawah. Kemudian untuk nilai Xi yang bergerak dari I sama dengan 1 hingga N itu dapat dicoret lagi dengan yang di bawahnya, maka didapatkan hasilnya yaitu gamma alfa
plus B0 per gamma B0 dipangkatkan N per gamma alfa plus beta per gamma beta pangkat N, kemudian dikalikan dengan 1 minus XI, di mana nilai I bergerak dari 1 hingga N dipangkatkan B0 pangkat B. Kemudian untuk menolak H0, jika gamma alfa plus B0 per gamma B0 pangkat N, kemudian per gamma alfa plus beta per gamma beta pangkat N dikalikan dengan 1 minus XI, di mana nilai I-nya itu bergerak dari 1 hingga N dipangkatkan B0 pangkat B itu kurang dari sama dengan K. Kemudian lanjut, nilai X minus XI yang bergerak dari I sama dengan 1 hingga N dipangkatkan B0 minus B itu kurang dari K kali gamma alfa beta per gamma beta pangkat N per gamma alfa plus B0 per gamma B0 dipangkatkan N. Nah, kemudian hasilnya dapat dilihat seperti di atas. Kemudian didapatkan daerah kritisnya adalah C, XI hingga XN, di mana 1 minus XI yang bergerak dari I sama dengan 1 hingga N kurang dari C0, di mana C0-nya itu adalah K pangkat 1 per B0 minus beta gamma alfa plus beta dikalikan gamma B0 per gamma alfa plus B0 dikalikan gamma beta dipangkatkan N per B0 minus X pangkat alfa minus 1 dikalikan 1 minus X dipangkatkan beta minus 1. Kemudian dapat dihitung gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikalikan gamma minus alfa minus 1 dikalikan 1 minus X dipangkatkan beta minus 1. Dengan menggunakan metode Moorman diperoleh yaitu beta topi sama dengan alfa dikali 1 minus X bar per X bar sama dengan alfa per X bar sama dikurang alfa. Kemudian itu sama juga dengan alfa N per sigma XI dikurang alfa itu sama dengan alfa dikalikan dengan N per sigma XI dikurang 1. Kemudian selanjutnya yaitu adalah akan ditunjukkan estimator tabias. Ekspektasi beta topi sama dengan ekspektasi alfa dikalikan 1 minus X bar per X bar. Perhitungannya bisa teman-teman lihat di mana di bawah itu adalah ekspektasi alfa dikalikan alfa plus beta per alfa minus alfa itu bisa sama-sama dicoret alfanya, maka menyisakan ekspektasi beta maka sama dengan beta. Kemudian selanjutnya yaitu distribusi estimator MGF fungsi beta. MXT sama dengan 1 plus sigma I sama dengan 1 hingga infinite, kemudian dikali lagi dengan P K-1 R sama dengan 0 K-1, di mana alfa plus gamma per alfa plus beta plus gamma, sehingga didapatkan perhitungan hasil akhirnya yaitu eksponen pangkat minus T dikalikan 1 plus sigma 1 hingga dikalikan lagi dengan R sama dengan 0 hingga K-1 alfa plus gamma per alfa plus beta plus gamma dikalikan dengan alfa N T per K faktorial pangkat K dipangkatkan lagi N. Apabila X mendekati alfa kuadrat maka MXT sama dengan 1 minus 2T dipangkatkan minus N per 2. Kemudian distribusi pivot Q sama dengan sigma XI per alfa beta N mendekati sigma alfa kuadrat 2N. Selang kepercayaan untuk beta yaitu adalah P interval untuk alfa
yaitu kurang dari B lebih dari A sama dengan 1 minus alfa, hingga seterusnya dapat dilihat hasil akhirnya, yaitu P sama dengan P dikalikan alfa N per sigma XI alfa kuadrat alfa per 2N, di mana interval untuk beta-nya adalah kurang dari alfa N per sigma XI, kemudian dikalikan alfa kuadrat 1 minus alfa 2N, dan lebih besar dari alfa N per sigma XI alfa kuadrat alfa per 2 2N sama dengan 1 minus alfa.